membaca sholawat nariyah. Ini masalah yang sangat luas, karena bisa jadi ini akan ada perbedaan. Mungkin maksudnya sama-sama bermanfaat. Cuman kalau menentukan mana dasarnya manfaat itu, ini berdasarkan mujarrobah. Mujarrobah itu pengalaman, dicoba. Mujarab kan maknanya. Nah, kalau tahu mujarab tahu apa? Ini obatnya mujarab ini, tahu nggak artinya? Majur. Paham Pak? Nah, saya belum bisa menemukan secara teks keutamanya apa, tapi intinya kita pelajari dari awalnya dulu ya. Nah, jadi saya di sini bukan hanya menjawab, tapi saya ingin menjelaskan dengan khusus, dan mungkin ini lebih bermanfaat. Tidak hanya sekedar tahu manfaatnya atau keutamaannya atau fadilahnya. Yang pertama adalah manfaat. Maksud manfaat di sini semua sholawat yang kita baca ini bermanfaat untuk kita. Entah kita tahu fadilahnya atau tidak, minimal. Sering kita dengar barang siapa baca sholawat yang banyak untuk Rasulullah, maka kita akan mendapatkan syafaat beliau. Itu minimal itu, dan itu kalau orang nggak ada manfaat di dunia, umpamanya ini kita baca sholawat 1000 kali sehari, kok kita nggak dapat apa-apa ya? Kalau cuma dapat manfaat berupa syafaat saja di akhirat saja, ini udah cukup bagi saya, karena luar biasa sekali. Ya. Yang pertama manfaat, artinya sholawat itu selalu bermanfaat mutlak, manfaatnya masya Allah ya. Kemudian yang kedua membaca. Tadi kan manfaat membaca sholawat nariyah. Yang dimaksud membaca di sini tentunya kita tidak hanya sekedar membaca saja, tapi kita berusaha lebih baik dalam membaca. Contohnya membaca dengan tadabbur, dengan hudurul qalbi. Walaupun kita belum bisa seperti itu, minimal kita berusaha. Tidak hanya kita membaca sholawat, tapi kita juga bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita ambil sallu. Wahai orang-orang yang beriman, sallu, kalian bersolawatlah alaihi atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sallimu, dan kalian berdoa salam alaihi kepada beliau taslima, dengan sesungguhnya berdoa salam. Ini maknanya usahakanlah kita, walaupun kita membaca saja nggak tahu artinya juga insya Allah dapat manfaat. Tapi kalau kita tahu artinya, insya Allah itu lebih cepat. Ruh bacaan yang kita baca ini akan sampai ke hadirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita baca sholawat, hati kita hadir, seolah-olah kita sedang berada di depan Rasulullah. Kita hadirkan jiwa kita ke Rasulullah agar nyambung kabelnya. Ya, agar cinta kita semakin besar, agar manfaat yang kita dapat semakin banyak. Itu ya. Ini diantaranya, jangan lupa ya. Nah, kalau dilihat dari membaca sholawat ini, ya maksudnya adalah bersolawat dengan sungguh-sungguh berdoanya. Kita lihat sholawat nariyah. Allahumma sholli, 1, 2, 3. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala
sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Anda rasakan asarnya. Kalau Anda benar-benar sholat tadi, asarnya di hati rasakan. Tambah bercahaya Anda. Tambah enteng menghadapi segala ujian. Allahumma sholli sholatan kamilah. Maknanya wallahualam, ya Allah berilah sholawat. Allahumma sholli sholatan kamilah, dengan sholawat yang sempurna. Wasallim salaman tamman, ya Allah berilah salam kurma. Ya. Wasallim salaman tamman, dengan keselamatan, dengan salam tammah yang sempurna juga, taman ya. Ala sayyidina, atas baginda kami Muhammad, Nabi Muhammad. Nah, tanhallu bihi uqadu, ini sudah isyarat kita untuk kita bertawassul. Artinya ini kita diajarkan untuk bertawassul dengan dengan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ajaran tawassul. Sudah mulai tanhallu bihi uqadu, yang mana tanhallu akan lepas, terurai bihi uqadu, dengan keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-uqadu, segala keruwetan, ikatan-ikatan belenggu-belenggu akan terlepas dari kesusahan. Ya, itu berarti kan salah satu fadilahnya. Kita ngeliat dari lafadznya. Tanhallu bihi uqadu. Kedua, wa tanfariju bihil kurabu, segala kesusahan, duka dan sebagainya akan hilang. Makanya ada yang menyebutkan ini sholawat nariyah, sholawat juga tafrijiyah. Apa? Sholawat tafrijiyah. Sebab ada kata-kata wa tanfariju bihil kurabu, wa tuqba bihil hawaiju, dan dikabulkannya, dilaksanakan, ditunaikannya hajat-hajat kita. Wa tuqba bihil hawaiju, itu khasiatnya. Wa tuqba bil hawaiju wa tunalu bihir raghaib, yang keempat akan didapatkan, diberikan raghaib, maksudnya perkara yang kita inginkan, kita senang pengen terwujud. Silahkan baca salat itu. Kita sedang mohon kepada Allah dengan perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tunalu bir raghaib husnul khatimah. Kita minta nanti matinya husnul khatimah. Kita mohon kepada Allah dan perantaraan Rasulullah. Oh, husnul khatimah. Ayus tasqal ghamamu, minta diberi hujan. Nah, kalau hujan mulu gimana ya Pak? Banjir, bukan begitu maksudnya. Hujan itu mungkin ada bermakna secara zahirnya itu air ya, tapi ada juga bermakna hujan rahmah, kasih sayang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istasqal ghamamu bi wajhil karimi, dengan kemuliaan Rasulullah yang mulia. Wa ala alihi, dan juga dengan kemuliaan dan salawat dan salam untuk alihi, keluarga Nabi, washabil, dan para sahabat Nabi. Fi kulli lamhatin, kita mohon mudah-mudahan salat dan salam diberikan kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya. Fi kulli lamhatin, dalam setiap lamhah, kedipan. Ya, istilahnya kita pengen baca aja salawatnya sekali, tapi dicatat sama Allah kita setiap kedipan lagi baca salawat. Bang, boleh begitu? Boleh, kita doa seperti itu, nggak apa-apa. Ya, ini ulama yang besar ini yang di sini ini. Ya, batal firjul apa tadi? Fi kulli lamhatin wa nafasin, dan setiap hela nafas kita. Ya Allah, walaupun saya baca salawat sekali, mohon ditulis seolah-olah saya baca salawat ini setiap nafas. Fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak, dengan bilangan segala yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah enggak ada hitungannya lagi, udah luar biasa. Ini salawat agung sekali. Yang menyusun namanya dalam satu riwayat Asy-Syaikh Ibrahim At-Tazi dari Al-Maghrib, dari Maroko. Dari Maroko. Syekh Ahmad At-Tazi, ada yang mengatakan Syekh Ibrahim At-Tazi. Nah, ini punya murid sampai kepada Syekh Ali Jum'ah. Kalau ada yang kenal, belum lama meninggal beliau, Syekh Ali Jum'ah ini dapat silsilah sholawat ini dari beliau. Ada urutan-urutannya. Syekh Ali Jum'ah punya guru namanya Syekh Al-Ghumari kalau salah. Terus sampai ke atas sampai beliau Syekh Ahmad atau Syekh Ibrahim At-Tazi dari Maroko atau Al-Maghribi ini. Nah, ini
keutamaannya luar biasa. Ya, silakan Anda baca. Nah, kalau dalam kisah disebutkan ini nggak ada kata-kata nar ya. Kok disebut sholawat nari? Nar ya. Dari lafaznya ada narnya nggak tadi? Nggak ada ya. Nar artinya apa? Nar artinya apa? Wah itu makanya ada yang belajar di baca sholat nariyani, sholawatnya ahli neraka. Kok begitu amat ya? Ya. 1000 dalil tidak cukup memuaskan orang yang ingkar dengan sholat. Tidak cukup. Nggak cukup. Nar ini ada sebabnya. Istilahnya gini. Ini naik motornya secepat kilat. Ya nggak mungkin lah. Umumnya nggak mungkin. Kilat disamain sama larinya dia atau naik motornya secepat kilat. Ini adalah merupakan sebuah kiasan bahwa orang yang mengamalkan sholawat nariyah ini dalam bilangan tertentu dalam riwayat itu 4.444 kali dalam satu majelis, boleh berjamaah dibaca 4.444 kali. Ini saya gak ngijazahin gak ya, cuman memberikan kisah sedikit tentang riwayat ini ya. Maka akan dikabulkan hajatnya atau akan ditolak bencana ya dengan berkah bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan solawat nariyah ini. Sebagaimana cepatnya api menghabiskan kayu bakar. Seperti itulah kurang lebih. Atau mungkin api di depannya ada bensin cepat. Kira-kira seperti itu. Paham ya Pak ya? Itu jadi jangan dianggap nariyah, nar itu api. Iya berarti pengikut. Berarti sholat nariyah pengikut api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nggak cukup sejuta dalil untuk orang sadar kepada sholawat. Udah rasain aja baca sholawat karena Allah, insya Allah dapat hidayah. Ya kita aja cukup ya.